Halo sobat pecinta badminton tanah air, welcome back to my channel. Dan kita masih membahas di seputar Kapal Api Indonesia Open 2025. Oke sobat badminton lovers, dan kali ini kita akan melihat bersama-sama untuk hasil hari kedua. Dan juga kita akan lihat calon lawan pemain kita di babak 16 besar. So mari kita simak video selengkapnya. Oke sobat badminton lovers, pertama kita akan lihat untuk pemain kita yang bermain di hari kedua dan gagal melaju ke babak 16 besar. Yang pertama ada pasangan Dejan Siti ya, yang harus ditaklukkan pasangan Thailand 2 set langsung 18-21, 13-21. Kemudian dari women single atau tunggal putri kita, Komang Ayu Cahyadewi yang lagi-lagi harus tersingkir di babak 32 besar. Ia takluk atas pemain Taipei 2 game langsung yaitu 19-21 dan 10-21. Di lain sisi juga ada pemain kita yang bermain dan berhasil lolos ke babak 16 besar. Di sini ada pasangan ganda campuran Adnan dan Indah yang berhasil mengalahkan pasangan unggulan satu turnamen teman-teman dari dari Hong Kong ya. Mereka menang dengan skor 24-22 dan 21-12. Sungguh ini pencapaian yang luar biasa untuk Adnan dan Indah sebagai pemain muda ya. Mudah-mudahan menambah kepercayaan diri mereka. Kemudian dari women double Lani Siti ya, Siti yang tadinya gagal di ganda campuran akhirnya berhasil di ganda putri ya, dan mengalahkan pasangan Malaysia dalam duel rubber set ya. Dengan demikian Lani Siti berhasil melaju ke babak 16 besar. Dan ini dia ada lagi pemain yang belum bertanding saat video ini saya buat teman-teman ya. Ada Imelda dan juga Nastin dari ganda putri. Kemudian ada Ciko Auradewi Wardoyo juga akan bertanding melawan pemain dari Malaysia. Kemudian ada Amri dan Nita ya, yang juga belum bermain menghadapi pemain Taipei. Kita berharap mereka juga menang sehingga menambah wakil kita yang lolos ke babak 16 besar. Oke sobat badminton lovers, ini dia wakil-wakil kita yang bermain di babak 16 besar. Pertama ada Alwi Farhan yang harus atau lagi-lagi harus berjumpa dengan Anders Antonsen ya di babak 16 besar. Di pertemuan terakhir sepertinya Alwi menang ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi modal utama dia, modal menambah kepercayaan dirinya ketika menghadapi Anders Antonsen, apalagi ini di depan publik tuan rumah ya. Mudah-mudahan mental Alwi tidak down teman-teman. Nah, ada juga Jonathan Christie akan menghadapi Lee Ching Yu ya dari Hong Kong ya. Nah, sangat disayangkan teman-teman jika atau andai Alwi Farhan menang kemudian Jonathan Christie menang, maka mereka akan berjumpa di babak 8 besar. Itu sangat disayangkan. Sungguh ini drawing yang tidak menguntungkan ya. Tapi ada untungnya juga kalau mereka sama-sama menang. Artinya kita sudah menempatkan satu tiket di semifinal. Ya, kita optimis aja ya teman-teman ya. Dan kita juga sambil berharap Ciko Auradewi Wardoyo bisa mengalahkan pemain Malaysia ini meskipun berat ya teman-teman. Karena kita tahu kualitas dari Leong Junhao juga tidak gampang untuk dikalahkan ya. Mari kita lihat dari sektor tunggal putri ya. Dengan kalahnya Komang Ayu, maka Putri Kusumawardhani akan berjuang sendirian di babak 16 besar. Dan sayangnya akan berjumpa dengan lawan yang cukup berat ya dari Thailand, yaitu Supadina Katetong. Ini kalau nggak salah pemain yang maaf ya, yang agak tomboy itu teman-teman ya. Dan itu cukup ulet bermainnya teman-teman. Tapi mudah-mudahan ya Putri KW bisa mengatasi wakil dari negeri Gajah Putih ini teman-teman ya. Next kita lihat di ganda putri. Nah, Fajar Rian menjadi wakil kita yang terakhir dari ganda putra, mengamankan tempat di babak 16 besar usai menaklukkan wakil dari Denmark 2 game langsung ya, 21-10 dan 21-19. Sementara itu untuk pasangan Sabar Reza harus menunggu lawan mereka, yaitu pasangan Thailand atau pasangan Prancis ya, Christophe Popov ya, atau Popov Junior, Popov bersaudara ini ya. Nah, secara pribadi saya mungkin lebih memilih ya melawan pemain Prancis ya, karena pemain Thailand itu lebih ulet dibanding pemain Prancis. Meskipun Prancis dari segi postur unggul dan lain sebagainya lah ya, tapi saya agak khawatir kalau lawannya pemain Thailand. Nah, masalahnya kita tidak bisa memilih lawan ya. Jadi siapapun lawannya, kita mendoakan yang terbaik saja buat Sabar dan Reza ya. Next kita bergeser ke ganda putri. Cukup banyak wakil kita dari ganda putri ya. Pertama ada Apriani dan Feby ya, yang langsung berjumpa dengan pasangan kuat ya dari Korea Selatan unggulan ketiga ya, baik Hana Lee So Ho ya.
Dan ada juga terjadi duel sesama pemain kita. Anatiwi harus berjumpa dengan junior mereka ya, Siti Agnia ya. Dengan demikian satu tempat sudah kita amankan dari ganda putri ya di babak perempat final. Dan Lani City harus bersabar menunggu lawan mereka antara pasangan Malaysia atau pasangan Taipei ya. Kalau saya melihat sih sepertinya akan menghadapi pasangan dari Malaysia, Berlitan Tina Muralitaran teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman siapa yang akan menjadi lawannya? Siapapun kita hajar. Oke. Oke, kita bergeser dan ini dia masih ada ganda putri kita yang belum bertanding atau ada yang sedang bertanding saat video ini saya buat ya. Ini pemain-pemain muda, kita berharap untuk kita doakan, kita percayakan anak-anak muda ini menjadi kesempatan berharga untuk menunjukkan kualitas mereka terhadap pelatih sehingga di next turnamen mereka diberikan kesempatan untuk bermain ya. Arlia Ramadhani dan Isyana Rinjani ya. Keren nama mereka ya. Oke, terakhir kita ke ganda campuran, juga ada beberapa wakil yang akan bermain di babak 16 besar. Pertama ada pasangan yang sedang menjadi buah bibir sepertinya ya. Pasangan Adnan dan Indah ini ya. Bukan Adnan Indah, Jafar Felisa, sorry. Jafar Felisa, sebelum ke Jafar Felisa kita lihat yang pertama adalah Adnan dan Indah yang tadi mengalahkan unggulan pertama. Besok mereka akan menghadapi pasangan Singapura yang kemarin itu mengalahkan Rehan Gloria apa Rinovita, saya lupa persisnya ya. Nah, kemudian juga ada Jafar Felisa ini yang saya bilang pasangan muda yang sedang naik daun yang mudah-mudahan terus meningkat permainan mereka ya. Nah, tapi lawan yang mereka hadapi adalah pasangan Jepang ya, yaitu Hiroki dan juga Natsu ya. Mudah-mudahan Jafar Felisa bisa mengatasi itu. Dan ada lagi satu wakil kita yang belum bertanding saat video ini saya buat, yaitu Amri dan juga Nita akan menghadapi pasangan dari Taipei teman-teman. Oke sobat, ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, Indonesia atau tim Merah Putih sudah mengirim 11 wakil di babak 16 besar. Ini cukup banyak ya wakil yang kita kirim ya. Kemudian masih ada 4 wakil kita yang belum bertanding saat video ini saya buat. Ada lagi satu poin berikutnya adalah sudah kita pastikan satu tempat di babak perempat final dari sektor ganda putri karena terjadi duel sesama pemain kita di babak 16 besar. Nah, pertanyaannya teman-teman, saya buat lebih gede di paling bawah ya. Apakah wakil Merah Putih mampu lewati ujian di babak 16 besar? Kenapa pertanyaan ini saya buat? Karena belakangan dari beberapa turnamen menurut hemat saya keren banget ya. Menurut kacamata orang biasa, pemain kita itu baru bisa mendapatkan ujian yang sesungguhnya itu di babak 16 besar, di babak perempat final ya. Ujian sesungguhnya untuk lolos ke semifinal. Terlepas nanti final apa tidak, yang penting semifinal dulu nih. Jadi kita akan lihat nih besok babak 16 besar apakah kita akan gugur berjamaah atau lolos berjamaah. Teman-teman silakan komentar saja di kolom komentar. Prediksi teman-teman seperti apa ya? Kalau prediksi orang biasa sih ya minimal mungkin separohnya akan lolos ya, minimal ya. Kalau bisa lebih dari separoh itu luar biasa, sebuah prestasi ya. Perempat final banyak yang lolos, makin banyak peluang untuk kita juara di rumah sendiri ya. Jangan jadi penonton. Oke sobat ya. Mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan kali ini. Sekali lagi kita doakan wakil-wakil kita yang akan berjuang di babak 16 besar. Terima kasih buat para penonton yang nonton langsung di sana yang memberikan dukungan, dan terima kasih teman-teman orang biasa yang sudah mendengarkan saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan karena kalian sedang berada di channel orang biasa, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye bye.